Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke, untuk video kali ini aku pengen coba mengforecast atau memprediksi atau menerawang seperti apa nasib clothingan dengan tema-tema Japanese atau Jepangan yang sekarang lagi naik-naiknya. Apakah di tahun 2022 akan tetap bisa kenceng atau kayak gimana? Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk mendapatkan updatean info-info atau ilmu-ilmu terbaru buat kalian para pelaku bisnis, terutama bisnis clothing. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai untuk bahas tentang tema kali ini. Well, seperti yang kita tahu di tahun 2020 kemarin sampai akhir 2021 ini, tema-tema Jepangan itu memang lagi rame dicari sama orang. Brand-brand yang awal-awalnya itu nggak ada bau-bau Jepangnya sama sekali, tiba-tiba di tahun ini apalagi itu banyak yang akhirnya ikut-ikutan atau yang pindah haluan. Apakah ini wajar? Ya kalau misalnya kalian tanya aku, ya wajar-wajar aja. Namanya cari market, ya kita ikut tren yang lagi rame, ya bagus-bagus aja sebenarnya. Nah, pertanyaannya kan yang banyak orang bingung, kenapa kok tiba-tiba Jepangan ini bisa melejit banget di tahun kemarin atau di tahun 2020? Padahal anime ini menurutku sangat segmented banget pasarnya, cuy. Oke, aku punya asumsi di tahun 2020 itu kan pertama kali pandemi terjadi, gitu kan. Nah, banyak orang-orang yang akhirnya stay at home. Nah, mereka akhirnya dengan kegiatan yang terbatas dan hanya di rumah aja, ya menurutku mereka akhirnya killing time, banyak yang nonton film, entah itu Netflix, entah itu K-drama, atau bahkan anime. Yang sebelumnya orang itu nggak terlalu ngikutin anime, akhirnya banyak juga gitu kan, dan akhirnya dari keseringan itu, ya banyak yang akhirnya ketagihan. Nah, dari ketagihan anime ini, itu juga banyak yang akhirnya nyoba-nyoba nyari outfit-outfit dari anime kesukaannya. Nah, dari demand yang banyak ini, akhirnya pasar mensuplai permintaan. Dari sinilah para pelaku usaha melihat potensi tersebut, teman-teman. Kayak aku tadi bilang, yang awalnya mungkin brand itu nggak ada Jepang-Jepangnya sama sekali, tiba-tiba karena pasar ini begitu tinggi permintaannya gitu kan, permintaan tentang Japanese atau tentang animenya tadi itu tinggi, ya mau nggak mau akhirnya mereka ikut. Walaupun kalau misalnya brand ini tiba-tiba switch gitu kan ke tema-tema Jepang yang awalnya memang mereka nggak ada unsur Jepang-Jepangnya sama sekali, tiba-tiba mereka switch, kemudian identitasnya nggak kebawa di dalam desain tersebut. Ini menurutku bisa menjadi bumerang gitu buat brand tersebut, teman-teman. Karena ketika tren Jepangan ini misalnya nih udah mulai turun atau misalnya menghilang, mereka kemungkinan akan kehilangan jati diri mereka gitu. Ketika hilang jati diri brand tersebut, mereka bisa dibilang hanya mengikuti tren-tren yang lagi rame aja, ujung-ujungnya seperti itu. Dan ciri khas dari mereka pun lama-lama akan menghilang, dan ya orang yang pertama kali dilihat itu sebenarnya brandnya adalah mereka punya ciri khas atau enggak. Kalau misalnya ciri khasnya udah hilang, ya wes selesai. Akhirnya mereka hanya sebatas brand-brand yang common aja atau yang biasa aja, cuy. Anyway, tema Jepangan ini sebenarnya nggak cuma sekedar desain tentang anime-anime aja loh. Kalau misalnya kalian tahu ya, banyak yang sebenarnya bisa diangkat, kayak mungkin mitologinya, culture-nya, trademark-nya, historinya, dan lain-lain. Itu banyak banget. Nah, kalau misalnya aku lihat di tahun 2022, tema Jepangan ini yang nggak sekedar tema desain anime aja, menurutku mungkin bakalan bisa masih tetap naik. Walaupun aku ada prediksi sebenarnya peak seasonnya untuk tema Jepangan ini ya sebenarnya di tahun ini terakhir. Tapi kalau misalnya kalian masih mengangkat tema Jepang yang notabene mungkin desainnya nggak sekedar tentang anime aja, menurutku bakalan masih bisa long last. Tapi aku ingatkan sekali lagi, tema-tema Jepangan itu segmented. Nah, segmented itu maksudnya gimana, Mas? Jadi gini, segmented itu tidak semua orang suka sama tema tersebut gitu, karena ada sangkut pautnya sama habit penikmatnya gitu kan. Contoh, karena aku nih dari kecil sampai sekarang memang suka all about Japan gitu kan. Apapun itu tentang Jepang aku suka, dan ya aku menikmati desain-desain yang berbau-bau sama Jepang gitu. Tapi kan ada orang yang habitnya beda. Ada yang suka K-pop, ada yang suka metal, hardcore, ada yang suka dangdut dan segala macem. Ini yang aku maksud segmented. Jadi emang ada segmennya sendiri-sendiri
kayak gitu. Tema Jepang ini sebenarnya bisa di-combine aja sih sebenarnya sama tema-tema lain juga. Contohnya aku udah dari tahun 2014 itu membuktikan sampai sekarang bahwa basically Masahiro brandku dia core konsepnya memang Japanese style gitu desainnya ya. Nah dari tahun 2014 sampai sekarang kan itu kan bisa dibilang tren berganti-ganti terus gitu kan. Nah Japanese stylenya Masahiro itu kita selalu combine sama tren desain yang akan keluar di tahun tersebut gitu. Jadi kita ngikutin apa ya? Kita punya pakem tapi kita ngikutin juga tren yang udah ada. Seperti itu. Jadi kita combine. Misal contoh kayak konsep Jepang kita combine sama streetwear, sama hardcore atau sama yang waktu itu juga sempat tahun berapa ya? Itu sempat minimalis itu kenceng banget. Ya udah kita combine juga gitu Masahiro dengan tema yang minimalis. Jadi kesimpulannya Jepangan ini mungkin akan tetap berlanjut di tahun 2022. Asalkan kita itu bisa mengikuti perkembangan tren desain lain yang mungkin akan mendominasi di tahun depan. Tapi kalau misalnya kalian cuma sekedar desain-desain biasa gitu kan, terus dikasih aksen-aksen Jepang atau sekedar desain anime aja yang notabene kalian nggak ada bisa di compare sama brand lain atau ya so-so sama brand lain, ya menurutku itu agak susah untuk bersaing di tahun depan kalau misalnya kalian tetap ambil tema Jepangan ini. Jadi ya mungkin sekian dulu aja. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagramku di @ganjar_mulya. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian karena banyak banget juga yang masuk. Kalau Mas tema Jepang tahun depan bakalan bisa tetap kayak tahun ini atau enggak? Ya menurutku inilah jawabannya. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.